Hai, Melanie di sini dan aku sedang menunggu dengan harap-harap cemas mendengar hasil pameran sains tahun ini. Aku tahu, aku mungkin tak terlihat seperti tipikal anak yang suka belajar, tapi aku sangat serius dengan sekolah. Oh, tunggu dulu. Pemenang pameran sains sekolah West High 2023 adalah Harry Silver. Itu artinya pemenang kedua adalah Melanie D'Angelo. Selamat untuk kalian berdua. Silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Astaga, aku tak percaya aku nomor 2 darinya lagi. Kita selalu bergantian tukar posisi pertama dan kedua di setiap papan peringkat sejak kami masih kecil. Sangat tak adil. Lihat dia, yang dia lakukan hanyalah berpesta dan melakukan lelucon konyol. Tapi dia masih masuk daftar kehormatan. Sementara aku harus belajar siang malam untuk mempertahankan nilai A. Ibu lama sekali. Keributan apa yang terjadi di sana? Ini butuh dirayakan. Bagaimana menurutmu kawan-kawan? Oliver, Garden? Ya. Astaga, bisa tidak kalau pelankan sedikit saja? Jika dipikir-pikir, orang seperti Harry punya segalanya. Sementara aku hanya punya ibu di sisiku. Oh, ibu datang tepat waktu. Ayah meninggalkan kami untuk wanita lain beberapa waktu lalu. Jadi ibuku berjuang setiap hari menjadi ibu tunggal. Dia pasti sangat sedih dan kesepian. Jadi aku tak pernah menyebut ayah lagi. Kasihan ibu. Semakin aku merasa iba pada ibu, semakin aku marah pada ayah. Hanya sahabatku Izzy yang tahu soal ini, karena kau tahu sangat sulit membuka diri jika kau berasal dari keluarga yang berantakan. Untungnya ada satu hal di dunia ini yang bisa meningkatkan semangatku, sama halnya dengan denyut jantungku. Di hari-hari yang kelam dan gelap ini, gebetanku yang menawan, Cameron. Tahun terakhir SMP hampir usai, jadi aku harus segera mengambil tindakan dengan Cameron cepat. Masalahnya, setiap kali aku dekat dengannya, perusak kesenangan muncul entah dari mana untuk mempermalukanku. Dia terus memanggilku Melanin karena kau kurang itu dan tak hentinya menggangguku. Kami tak pernah akur. Tapi serius, apa masalahnya di akhir-akhir ini? Dia terlalu menggangguku, dan kenapa hanya aku? Aku tak percaya semua orang menganggapnya murid teladan. Bagiku, Harry tak lebih dari serangga yang paling mengganggu. Baiklah, rambut, make up, gigi yang putih bersih, cek. Aku akan mencobanya lagi hari ini, menunggu Cameron di lokernya dengan surat cintaku di tangan. Segera saat kulihat wajahnya yang menawan, kuhela nafas panjang lalu kupasang senyum termanis. Tapi tiba-tiba, seseorang merusak rambutku dari belakang. Aduh, aku berbalik untuk melihat pelakunya. Harry, kau tampak panas, dan itu juga menimbulkan aliran listrik juga. Sekarang kau bisa isi daya ponselmu dengan rambutmu. Berterima kasihlah padaku nanti. Ya Tuhanku, tak ada yang boleh lihat tatanan rambut Medusa ini. Rencanaku untuk mengaku gagal lagi, bahkan sebelum dimulai, semua berkat si badut Harry itu. Tunggu, bukankah itu ayahku? Dia sedang jalan keluar dari ruang kepala sekolah dengan wanita yang jauh lebih muda. Dan seorang anak laki-laki seumuranku. Dari info yang kukumpulkan, mereka bilang kalau anak laki-lakinya akan masuk sini. Melihat bagaimana ayahku mulai hidup baru dengan keluarga barunya, aku tak tahan merasa kasihan pada ibu. Ini semua karena kesalahan wanita itu. Andai dia hilang saja, semuanya bisa kembali seperti dulu lagi. Tapi itu hanyalah angan-angan, dan aku serta ibuku harus bertahan dengan kehidupan yang tak bahagia dan membosankan ini hari demi hari. Fudu untuk pemula? Apa ada kekuatan gaib yang mendengarkanku? Ini kedengarannya jawaban dari masalahku. Aku segera memesan buku itu. Aku mulai belajar segala jenis mantra dan ritual di dalamnya segera setelah paket itu sampai. Boneka Fudu menarik. Hari berikutnya, aku pergi menemui Izzy secepatnya. Hei, aku terpikir untuk gunakan boneka Fudu ke istri baru ayahku agar orang tuaku kembali bersama. Bagaimana menurutmu? Apa itu benar-benar berhasil? Kurasa tidak. Hei, Rabu. Maaf. Hei, hentikan Rabu. Harry Silver, tamatlah riwayatmu. Tapi, tunggu dulu. Kau tahu tidak? Kita bisa mencobanya. Harry akan jadi kelinci percobaan yang sempurna. Apa? Dia hanya bersenang-senang sendiri. Bagaimana kalau Fudu itu benar-benar bekerja? Harry tak pantas menerimanya. Ya, kurasa tidak. Kalau begitu mari kita buat boneka untuk bocah laki-laki kita. Membuat boneka itu mudah, tapi yang sulit itu mendapatkan rambut subjekku. Dan pastinya aku tak akan dekati Harry secara fisik, bahkan jika ada orang membayarku. Jadi, kupakai papan Ouija. Itu akan membantuku memecahkan kode lokernya. Di sana pasti ada beberapa helai tersangkut di sisi rambut mahal yang dia simpan di dalamnya. Tapi tak satu pun kombinasi itu berhasil. Ini sudah yang ke-10 kalinya. Bagaimana dengan ini? Mari kita lakukan. Tapi hanya ada buku-buku di dalamnya. Membosankan. Kalau begitu, ruang ganti tim. Aku pasti akan temukan sesuatu di seragamnya. Mari kita lihat. Harry Silver, ini dia. Aha, dapat. Aku hendak kabur dari lokasi saat tiba-tiba kulihat anak laki-laki hanya dengan handuk melingkar di pinggangnya. Aku berlari cepat menuju pintu dan berlari lurus melewati lorong. Itu hampir saja. Oke, aku masih harus rampungkan boneka Fudu itu. Dan selesai. Dengan bersemangat kutunjukkan Izzy karyaku kemarin malam.
Cukup bagus kan? Ada rambut Harry juga. Apa? Bagaimana kau tahu itu benar-benar punya Harry? Bagaimana kalau itu milik orang lain? Ya, aku... Hei, apa kalian dengar ada orang mesum bermata panda menyelinap di sekitar ruang ganti cowok kemarin? Pergilah. Tapi jangan khawatir, mulai hari ini kita akan gantian jaga pintu masuk untuk menangkapnya. Oh, sungguh kebetulan. Kau cocok dengan deskripsi pelakunya, Melanin. Tapi pasti kau bukan orang mesum itu, kan? Aku sangat marah. Kurasakan asap keluar dari telingaku. Kuharap tatapanku bisa membunuh anak manja itu. Mel, kau meremas lengan boneka itu. Itu akan putus. Waduh, salahku. Berikutnya kulihat Harry ada perban di seluruh lengan kanannya. Tunggu dulu, apa aku yang melakukan itu? Merasa bersalah dan penasaran, aku mendatanginya. Hei, ada apa dengan lenganmu? Lenganku sakit sejak kemarin, entah kenapa. Dokterku bilang tak ada yang salah, tapi aku terus merasa seolah ada yang meremasnya dengan sangat kuat. Itu terjadi lagi. Oh, seram. Itu artinya boneka itu sungguh ajaib. Aku langsung lari untuk memberitahu Izzy, dan tentu saja dia juga sangat kaget. Tapi tunggu dulu, Arti yang suka ikut campur? Berapa lama dia sudah berdiri di sana? Cowok ini jelas telah mendengar semuanya. Dia terus menggapai bonekaku. Tak boleh, dia akan ceritakan ke seluruh sekolah soal itu. Lalu tiba-tiba Harry duduk di sebelahku. Melanin, lenganku sakit. Suapi aku. Apa yang dia lakukan sekarang? Apa dia tak lihat aku sedang sibuk? Tepat di saat itu, Arti merebut bonekaku. Serahkan padaku. Tidak, Arti. Tidak. Tidak dengan susu di mulut. Ups, maaf. Tiba-tiba aku merasa mual. Itu lebih dari cukup untuk membuat kami semua benar-benar yakin. Tapi mungkin sebaiknya aku berhenti. Aku sungguh merasa bersalah menyeret Harry ke dalam hal ini. Sore itu saat aku hendak membuang boneka itu ke tempat sampah, kulihat Cameron berjalan ke arahku. Apakah Natal datang lebih awal? Hei, aku penasaran apakah kau... Ya, aku sudah menunggu sekian lama untuk hari ini. Seorang okultis? Apa? Maksudku, Arti bercerita tentang boneka voodoo milikmu. Jadi, kukira kau mungkin tahu sedikit tentang mantra cinta. Tapi jika itu tidak benar, aku minta maaf. Kau butuh mantra cinta untuk apa? Lalu dia mengungkapkan dia ingin memantrai gebetannya, Regina. Jadi selama ini aku tak punya peluang dengannya sama sekali. Tapi hei, mantra cinta kedengarannya ide yang cemerlang. Aku bisa pastikan juga bersatunya kembali orang tuaku. Tentu saja, tapi aku perlu rambutmu dan juga Regina, serta beberapa barang pribadimu agar mantra bisa bekerja. Terang saja akan kugunakan barangnya, tapi pada mantra cinta untukku. Dan kalian tahu apa yang kuberikan padanya? Semuanya sampah dengan beberapa bulu anjing pudelku. Beberapa hari kemudian, kutemukan sebuah kotak hadiah di lokerku. Dari Cameron. Mantraku bekerja. Aku akan punya pacar dan menyatukan kembali keluargaku. Tapi sebelum bisa kulakukan rencana yang telah lama kutunggu itu, Arti datang padaku dengan permintaan sulit. Membuat boneka voodoo untuk Brad, siswa pindahan yang menempatkan dirinya sebagai laki-laki kejam yang tangguh. Kedengarannya berbahaya, dan aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tak gunakan voodoo lagi. Tak percaya padaku? Lihat sendiri. Kemudian kuikuti dia dan menyaksikan siswa lain diganggu anak laki-laki yang jauh lebih besar. Hei, bukankah itu anak tiri ayah? Oke, Brad ini pantas mendapatkannya. Jadi aku setuju untuk membantu Arti. Hari berikutnya aku datangi Brad setelah kelas di mana dia biasanya cari masalah dengan murid lainnya. Aku berhasil menyelinap di belakangnya dan mengambil sehelai rambut. Oh tidak, ketahuan. Dengan cepat ku taruh rambut itu di boneka. Sebaiknya ini berhasil. Ayolah, kenapa ini tak bekerja? Dan kenapa sekarang? Makhluk kecil menjengkelkan. Stop! Aku tahu suara itu. Syukurlah, kau sentuh dia maka kau akan menyesal. Ya, kami akan menelpon polisi. Brad hanya mencibir lalu pergi. Phew, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Dan Harry, kukira lenganmu terluka. Kemudian Harry dan Izzy akhirnya memberitahuku kalau voodoo itu tak pernah manjur. Izzy tahu kalau Harry hanya menggodaku karena dia menyukaiku. Itulah kenapa dia berusaha mencegahku melakukan voodoo padanya. Tapi dia tak berhasil, jadi dia lalu beritahu Harry semuanya. Jujur, menurutku usahamu itu cukup menakjubkan. Jadi aku berakting seolah itu berhasil untuk menghiburmu dan diriku sendiri. Aku hendak mengakhirinya, tapi saat kau bersikap baik padaku dan bertanya tentang lenganku, kuputuskan untuk melanjutkannya. Oh, ya Tuhan. Sahabatku telah berteman dengan musuh bebuyutanku selama ini di belakangku. Apa aku ini lelucon bagimu? Kenapa kau kesini? Untuk menertawakanku lebih dari yang sudah kau lakukan? Karena aku cemas saat ku dengar kau mengincar Brad. Melanie, kau cewek terpintar di sekolah. Aku tak paham kenapa kau lakukan semua tipu muslihat bodoh ini. Ya, kau bersikap aneh akhir-akhir ini. Sejak kapan kau percaya tahayul? Pilihan apa lagi yang kupunya? Voodoo atau apapun harganya, aku harus satukan kembali orang tuaku. Dan berandal Brad itu adalah anak tiri ayahku. Dia pantas menerima apapun yang terjadi padanya karena telah hancurkan hidupku. Kau tahu apa lagi? Kalian berdua, pergi dari hadapanku selamanya.
Lalu aku bergegas pergi. Setelah hari itu, aku tak lagi bicara pada Izzy, dan gangguan tanpa henti dari Harry akhirnya berhenti. Tapi jujur, kurasakan sedikit kehampaan tanpa mereka, terutama dengan adanya karya wisata sekolah yang akan datang. Tentu saja, aku tetap ikut. Lagi pula, siapa yang butuh mereka? Ini kesempatanku dan Cameron untuk lebih dekat, karena sekarang kami rutin bicara. Ini akan jadi perjalanan terbaik yang pernah ada. Aku bukan tipe outdoor selama ini, tapi apakah camping melibatkan tugas fisik sebanyak ini? Hampir selesai. Apa-apaan itu? Bukankah dia sudah berada dalam mantra cintaku? Maksudku, dia bahkan memberiku hadiah. Aku masih terkejut saat Cameron datang untuk membantu masalah tenda. Terima kasih. Tak perlu, tak cukup aku berterima kasih. Mantramu itu bekerja dengan sangat baik. Apa maksudmu dengan itu? Kemudian entah dari mana, Izzy menepuk pundakku. Aku berusaha memberitahumu, mereka berdua sudah saling goda sejak beberapa waktu lalu. Kurasa Cameron hanya perlu mantramu untuk sedikit dorongan spiritual. Itu artinya, tak ada satupun yang pernah berhasil? Sama sekali tak ada harapan menyatukan kembali keluargaku? Merasa terpuruk, aku menangis dan berlari pergi. Aku berlari tanpa melihat lalu menabrak Brad. Melanie kan tepat yang ingin kutemui. Atau sebaiknya kusebut adik tiriku tersayang. Apa ibumu mengirimmu ke sini? Lepaskan aku dan menjauhlah. Hahaha. Aku membayangkan betapa menyedihkannya dia pasti sampai ditinggal suaminya. Hahaha. Jika ini di waktu yang lain, aku akan balas melawan. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sudah kehilangan semua keinginanku melakukan apapun sekarang. Tak disangka, kulihat seseorang menerjang Brad dan mendaratkan pukulan brutal di wajahnya. Kubilang aku akan membuatmu menyesal menyentuhnya. Aku harus menghentikan Harry sebelum dia mengacaukan wajah Brad hingga tak bisa dikenali. Ini saatnya kita pergi dari sini. Kenapa kau datang menolongku setelah semua yang kukatakan? Aku cukup terbiasa dengan sikap dinginmu. Lagi pula bahasa cintaku adalah mengikutimu kemana-mana dan menggodamu sampai kau memperhatikan atau marah padaku. Konyol. Aku tahu. Di sisi lain, kurasa kau tahu kalau voodoo itu tak ada gunanya. Iya, jadi aku terpikir mantra cinta untuk membuat orang tuaku kembali bersatu. Lalu keluargaku akan menjadi utuh dan bahagia lagi. Tapi sekarang aku tahu, tak ada yang namanya sihir. Kenapa tidak? Sihir itu nyata dan berada dalam dirimu, dan itu disebut memaafkan. Itu tak bisa menghukum mereka yang menyakitimu dan orang yang kau sayang, tapi akan membantumu melepaskan rasa sakit dan penderitaanmu. Apa yang ingin kau sampaikan? Maksudku, tak ada sihir yang bisa membuat ayahmu kembali, tapi suatu hari rasa sakit yang ditimbulkan padamu tak akan lagi terasa sakit. Pada akhirnya, kau dan ibumu akan sembuh dan jalani kehidupan bahagia tanpanya. Aku tak pernah menyangka laki-laki konyol ini adalah tipe filosofis dan dewasa. Tapi kurasa dia benar. Aku begitu terjebak dengan kepahitanku sendiri sampai aku tak sadar kalau melanjutkan hidup adalah sebuah pilihan. Saat ibu menjemputku, akhirnya kuputuskan untuk bertanya padanya tentang ayahku. Tak disangka, ibu memberitahuku kalau tentu itu menyedihkan pada awalnya, tapi sesungguhnya ia baik-baik saja belakangan ini. Hidup memang wajar mengalami pasang surut. Selama kita menyambutnya dengan tangan terbuka, semuanya akan jadi baik pada akhirnya. Lagi pula, ayahmu akan memiliki kehidupan yang ia inginkan, sementara kita melanjutkan hidup kita. Ternyata aku adalah satu-satunya yang mengejar masa lalu selama ini, padahal apa yang sebenarnya aku butuhkan adalah ketenangan. Kata-kata ibu sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri masa sulit ini. Tahun terakhirku sebagai murid SMA cukup mengesankan. Brad tak lagi jadi masalah semenjak dia mencicipi kepalan tangan Harry. Apa sudah kuberitahu kalau kami jadi trio sahabat? Paling tidak untuk saat ini. Harry tak pernah hentikan kejahilannya, namun alih-alih merasa jengkel seperti sebelumnya, kurasa dia malah sangat menggemaskan dan menawan. Oh, cium saja sudah. Izzy,